Shalom, selamat pagi. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan renungan pagi. Jumat 25 Juli 2025. Kebangkitan rohani saya. Galatia 2:20, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kematian ibu saya karena bunuh diri benar-benar mengguncang hidup saya. Reaksi awal saya adalah terkejut, diikuti dengan penyangkalan, lalu kemarahan. Saya bertanya-tanya bagaimana hal itu bisa terjadi pada ibu saya, pada keluarga kami. Kemudian timbul rasa bersalah, mengapa saya tidak melakukan sesuatu yang lebih untuk mencegahnya. Ketika saya mencoba menyusun kembali kehidupan saya mulai merenungkan bagaimana peran Tuhan dalam penderitaan ibu saya yang mengalami depresi berat dan bagaimana keputusan akhirnya untuk mengakhiri hidupnya. Secara naif, saya melihat ada dua kemungkinan. Satu, Tuhan tidak menepati janjinya untuk tidak memberikan cobaan di luar kemampuan seseorang. Atau dua, ibu saya gagal. Apapun itu, semua terasa seperti kegagalan. Apakah itu Tuhan atau ibu saya yang gagal? Hidup terasa kacau dan kesimpulan itu hampir saja merusak hubungan saya dengan Tuhan. Selama 1-2 tahun berikutnya, saya mengalami pergumulan besar dalam kehidupan rohani saya. Melihat kembali, saya menyadari bahwa masa itu merupakan kelanjutan dari pergumulan rohani yang sudah saya alami bahkan sebelum kematian ibu. Pertanyaan-pertanyaan tentang peran Tuhan dalam hidup terus membayangi saya. Saya tetap pergi ke gereja meski suasananya impersonal, tetapi saya tidak memiliki kelompok yang bisa memberikan dukungan, penguatan, dan mengingatkan saya akan kasih Tuhan dan tipu daya iblis. Jujur saja, saya hampir saja menyerah. Saya masih ke gereja terutama demi anak-anak saya. Meskipun dalam perjuangan berat, saya tetap berusaha percaya kepada Tuhan agar anak-anak saya tetap dekat dengannya. Saya tidak ingin mereka kehilangan pertumbuhan rohani hanya karena saya menjauh dari gereja. Sebelum saya benar-benar mengambil keputusan untuk menjauh dari Tuhan, saya berkomitmen untuk kembali mempelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh. Saya membaca buku Philip Yancey, Where is God When It Hurts? Di manakah Allah ketika saya sakit hati? Yang sangat menguatkan dan membantu saya melihat keindahan di tengah kesakitan. Saya juga mulai mengikuti ibadah di gereja yang lebih kecil, di mana saya bisa membangun persekutuan dengan jemaat yang saling mendukung. Tahun terakhir dari pergumulan itu menjadi masa kebangkitan rohani saya. Saya menemukan kekuatan lewat kelompok kecil, baik dari pemulihan sekuler maupun kelompok spiritual yang membimbing saya dalam renungan dan doa. Saya mulai lebih aktif di gereja, merasakan sukacita dalam hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Sungguh luar biasa. Tuhan membangkitkan kembali kerohanian saya secara pribadi. Saya kini mengerti mengapa Tuhan mengizinkan saya melalui perjalanan panjang selama 30 tahun itu. Saya bersyukur kepada Tuhan yang sungguh baik. Dia menopang saya di saat saya lemah. Dia selalu mendengarkan setiap keraguan saya dan tetap menunjukkan kasih-Nya kepadaku, apapun keadaannya. Rob Thomas. Kiranya renungan di pagi hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami supaya malam istirahat kami boleh bangun pagi ini. Kembali kami boleh dikuatkan dengan firman. Berkati firman ini boleh menuntun kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas, pekerjaan maupun pelayanan kami, dimanapun kami pergi dan berada. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Silakan share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook @corneliusmedia. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa esok hari.